Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi semua kita yang ada hari ini dimanapun kita berada. Sama-sama pagi ini mari kita buka hati kita untuk kita sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Tuhan boleh beri kami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Terlebih hari ini kami boleh bersama-sama untuk kembali merenungkan setiap kebenaran firman-Mu yang senantiasa datang kepada kami, menjawab setiap keperluan, kebutuhan kami, bahkan meneguhkan setiap kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, biarlah Roh Kudus Engkau yang akan memimpin firman Tuhan pagi hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabarnya ibu-ibu semua yang diberkati Tuhan, saudara siapapun yang hari ini boleh ada, kita mari dengan penuh kerinduan untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Kabar sukacita pagi ini kita akan sama-sama membaca di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Puji Tuhan. Ini adalah perkataan Yesus kepada perempuan Samaria. Ya, perempuan Samaria ini tidak diketahui namanya. Dan tentunya ketika Yesus mengunjungi kota Samaria ini, seperti di ayat yang keempat dikatakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi bukan kebetulan Yesus mengunjungi kota Samaria ini. Nah, tema firman Tuhan pagi ini adalah air kehidupan. Siapapun kita, pasti kita membutuhkan yang namanya air. Semua makhluk hidup, ya, tidak terkecuali. Kita sangat-sangat membutuhkan air. Nah, tetapi ketika kita membaca ayat-ayat ini, Tuhan Yesus menyediakan suatu air yang berbeda. Bukan air yang hanya minum begitu saja, tetapi air yang menjadi jawaban bagi wanita Samaria ini. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana perempuan Samaria ini menimba air, dan Yesus ada di tempat itu meminta air kepada perempuan Samaria ini. Tetapi bukannya wanita Samaria ini yang menyediakan air, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus yang memberikan air. Bukan sembarang air, tetapi air kehidupan yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dari cerita firman Tuhan pagi ini, kita boleh menarik beberapa pelajaran. Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus sangat memperhatikan kebutuhan umat-umatnya. Yesus mengenal apa yang menjadi kebutuhan perempuan Samaria ini. Perempuan ini secara jasmani, secara tingkah lakunya adalah merupakan perempuan yang tidak baik, tidak benar. Nah, Yesus datang menjadi jawaban bagi perempuan ini, karena ada satu kehausan yang dirasakan oleh perempuan Samaria ini, ya, di mana jiwanya mendapatkan satu kekeringan, satu kekosongan, sampai dia benar-benar ingin menikmati air kehidupan itu. Dan Yesus tawarkan, dan wanita ini merespon.
Yang pertama, Tuhan mengenal segala keberadaan kita manusia. Tidak hanya perempuan Samaria ini, tetapi Tuhan Yesus mengenal keberadaan kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataanku, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jelas sekali kalau ibu-ibu boleh baca seluruh pasal dari Mazmur 139 ini, bahwa Tuhan begitu mengerti keberadaan kita, pikiran kita, apa tingkah laku kita, Tuhan tahu. Inilah bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan umatnya. Bahkan setiap perkataan yang akan kita katakan, dikatakan tadi bahwa sungguh sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Jadi tidak ada yang tersembunyi satupun di hadapan Tuhan. Wanita Samaria tadi tidak menceritakan apa yang menjadi kondisi keberadaannya. Dia memiliki 5 suami, bahkan yang ada sekarang dikatakan bukanlah suaminya. Sungguh kehidupan yang sangat tidak baik. Tetapi Yesus mengenal apa yang menjadi kebutuhan wanita ini, perempuan Samaria ini. Sungguh luar biasa. Inilah karya Roh Kudus yang boleh dinyatakan. Sehingga apa yang terjadi? Poin yang kedua, ketika benar-benar kita merespon akan setiap tawaran daripada Tuhan, ternyata wanita ini, perempuan Samaria ini dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Seluruh kota Samaria itu boleh dimenangkan, boleh diselamatkan. Ada buah-buah yang keluar. Ada satu karya yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Walaupun kondisi keberadaan dia mungkin tidak baik, tidak benar di pandangan manusia. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kerinduan kita. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7 kita akan baca ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini syaratnya. Ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita, Tuhan memberikan air kehidupan yang terus memancar sampai kekekalan, kita harus percaya, yakin bahwa Dialah sumber kehidupan kita. Melalui Roh Kudus-Nya, mampu memuaskan setiap dahaga jiwa kita. Pagi hari ini, siapapun kita, dimanapun kita, apa yang menjadi keberadaan kita, mungkin rasanya kita mengalami satu kehausan, kita mengalami satu kekeringan, karena begitu berat beban yang harus kita tanggung, atau mungkin sakit penyakit yang kita hadapi, rasanya jiwa ini begitu kering, begitu haus. Pagi hari ini, lewat firman Tuhan ini, Yesus memberi jawaban kepada kita. Mari terus percaya kepada Dia.
bahwa dialah sumber air kehidupan ini. Sehingga ada dampak luar biasa seperti perempuan Samaria tadi. Kita menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa berkarya untuk boleh melakukan, melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Haleluya. Mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, datang kepada Tuhan, buka hati kita, kondisi apapun Tuhan mengenal keberadaan kita. Lewat Roh Kudusnya, air dari surgawi itu boleh mengalir atas kehidupan kita semuanya. Hari ini buka hati kita, terima kesejukan, kesegaran yang boleh Tuhan nyatakan lewat kuasa Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini ada ibu-ibu yang merasa berjuang sendiri, membesarkan anak-anak, bagaimana mencari biaya hidup untuk supaya anak-anak kita boleh berhasil. Mungkin ada rumah-rumah tangga, ya keluarga-keluarga yang sepertinya hilang sukacita, hilang damai sejahtera, merasa kering. Mari undang Yesus. Panggil Yesus di dalam kehidupan kita. Sungguh dialah mata air kehidupan yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus kita senantiasa menyediakan apa yang kita butuhkan. Bukan di dunia ini saja, tetapi sampai pada kekekalan. Oleh sebab itu, kita semua pagi ini yang diberkati Tuhan, seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, biarlah kita seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kondisi kita hari-hari ini mungkin sepertinya kita dibatasi. Kita belum bisa untuk bersekutu, beribadah, berkumpul. Biarlah ini tidak menjadi kehilangan sukacita kita. Kita tidak menjadi kering, tetapi kita mau terus minta Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah Roh Kudus itu boleh terus berkarya di dalam kehidupan kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Biarlah pagi ini kita mau menikmati lawatan kuasa Allah. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggumu. Glory Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Glory Jesus. Begitulah jiwaku Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau
mengenal segala keberadaan kita. Yesus mengenal segala masalah kita, apapun yang kita butuhkan saat ini. Mari respon tawaran Tuhan, respon apapun yang boleh Tuhan nyatakan bagi kita, sehingga aliran air kehidupan itu mengalir. Terus kita mendekat, terus kita datang kepada Tuhan lewat persekutuan pribadi kita. Kita ungkapkan setiap keperluan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh datang kepada kami pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Kami tidak sendiri di dalam kami menjalani kehidupan ini, tetapi Engkau Allah di dalam Tuhan Yesus yang mengerti dan mengenal segala keberadaan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti dan peduli akan segala kebutuhan kami. Pagi ini, kalau ada umat-umat-Mu, kaum wanita-Mu dimanapun berada, kalau mereka sedang menghadapi satu kekeringan, satu kehausan, biarlah melalui firman Tuhan pagi ini, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, boleh datang menyegarkan, memuaskan setiap dahaga kehausan rohani kami ya Tuhan, sehingga roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami tetap setia mengiring Tuhan. Kami tetap setia melayani Tuhan. Apapun kondisi kami hari-hari ini Bapa, biarlah Roh-Mu terus berkarya untuk kami boleh hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami seluruh kaum wanita-Mu yang ada, baik kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, di tengah-tengah keluarga kami, biarlah kami menjadi alat kemuliaan Tuhan, membawa keluarga kami untuk dekat dan mengasihi Engkau. Bahkan siapapun Tuhan hari ini, mungkin ada keluarga-keluarga yang dalam masalah, rumah tangga di dalam permasalahan. Kiranya kasih dari surga, aliran sungai surgawi boleh mengalir dalam rumah tangga yang ada. Keluarga boleh diberkati, suami, istri, anak-anak, hubungan mereka semua boleh dipulihkan karena ada kuasa aliran Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah mereka semuanya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami pagi ini boleh menerima kekuatan, pemulihan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Biarlah kerohanian kami terus boleh memancarkan berkat-berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kiranya berkat Allah, cinta kasih dari Tuhan kita, persekutuan di dalam Yesus Allah Roh Kudus terus mengikat kita, mempersatukan kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Biarlah berkat Allah terus ada di dalam kehidupan kita semuanya. Dan pagi ini kami percaya semuanya keberadaan kami Tuhan boleh pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat semua ibu-ibu, siapapun yang senantiasa rindu untuk selalu menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Yakin, kita percaya ya satu saat kita akan bertemu untuk boleh bersama-sama beribadah kembali. Biarlah semuanya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.